halaman Driving Indonesia banyak banget yang DM nanyain, "Bang, gue mendingan beli city car yang top trim level atau beli mini SUV kayak Toyota Rise ya? Tapi sama Rise harganya masih selisih jauh." Pak, mohon maaf, lu pada lupa ya? Ada mobil ini. Ini harganya nggak beda jauh sama city car top trim level. Ini adalah Daihatsu Rocky 1000cc tipe R Turbo. Ini yang CVT ya, variannya ya. Starternya keyless engine start. Welcome katanya. Si Daihatsu Rocky Turbo tipe R 1000cc turbo yang ASA ini ya, jadi sudah ada driver assist-nya, ASA. Unit ini disediakan oleh Pak Bambang dari Astra Daihatsu BSD. Pak Bambang dari Astra Daihatsu BSD, nomornya kita tampilkan di sini ya. Kalau Anda mau cari Daihatsu Rocky tipe R, tipe X, atau mau cari tipe unit lainnya komersial pun boleh, Grand Max gitu misalnya, bisa kontak ke Pak Bambang dari Astra Daihatsu BSD di sini. Nah sekarang kalau kita bahas eksterior depannya nih, coba sahabat Driving Indonesia, kita tenang dulu ya. Kita take it in, bayangkan mobil ini, karena memang ada tulisan It's Time to Rock-nya memang kelihatan agak sedikit rame ya. Tapi coba kita bayangkan mobil ini tanpa stiker itu polos gitu kan, elegan gitu. Itu adalah salah satu yang menurut Driving Indonesia poin menarik dari Daihatsu Rocky Turbo tipe R ini. Desain eksteriornya ini si Rocky lebih elegan lah ya, lebih polos, nggak banyak bodikit ya, yang seperti saudara kembarnya yang lebih memang kesannya sporty. Tapi ini kesannya lebih dewasa gitu ya. Simple aja, bodinya two-tone hitam dengan warna pilihan Anda, dan juga velgnya juga two-tone gitu, silver polish dengan piano black. Untuk lampu perlampuannya si Rocky R Turbo ASA ini sudah diberikan by beam LED ya. Jadi ini di sini lampu besar, lampu kecil, dan lampu tembaknya juga sudah bohlam LED. Untuk lampu seinnya di sini ada titiknya LED nih, lampu titik LED, tapi memang nyalanya itu agak ada simulasi redupnya, jadi kelihatan seperti nyala bohlam. Nah untuk fog lamp, Rocky R Turbo ASA ini juga diberikan fog lamp tapi masih bohlam halogen ya. Nggak apa-apa, it gets the job done. Karena di zaman sekarang ini sudah mulai banyak mobil-mobil 400 jutaan juga yang memang nggak diberikan fog lamp gitu. Jadi ini masih tergolong cukup royal. Desain bumper depannya ini dan juga grillnya ini berbeda ya dari saudara kembarnya si Toyota Rise. Tergantung dari sahabat Driving Indonesia lebih suka yang mana. Tapi kalau Driving Indonesia memang menyukai ini karena apa? Ini grillnya polos gitu, jadi agak cuman piano black aja, nggak terlalu banyak ornamen, dan juga two-tone SUV, molding SUV aja gitu ya, nggak ada bodikit yang lebar. Kalau yang suka sporty memang mungkin lebih suka yang ada bodikit gitu. Kalau Rocky ini Driving Indonesia suka karena modelnya simple dan elegan. Nah untuk bagian sampingnya ya, bagian sampingnya ini nomor satu, kembali lagi bahasa desainnya adalah clean ya. Dual tone, atas atap dengan body, kemudian cladding SUV, udah clean ya. Jadi 1000cc turbo tanpa embel-embel yang harus kelihatan balap-balap gitu ya. Abang aja lah balap-balap, nih mobil buat cari duit lah bang ya, bukan buat balap-balap. Ya, untuk kaki-kakinya, perbalutan bannya ini adalah velg 17 inci dari Daihatsu menggunakan material finishing yang double dual tone ini ya, silver polish dengan piano black. Dibalut dengan ban 205 60 ring 17. Dan kemudian tidak lupa juga di samping situ, di spionnya yang dual tone ini ya, warnanya beda dengan bodi, warna hitam, diberikan lampu sen LED seperti itu. Talang airnya juga ini, talang airnya bagus ya. Driving Indonesia suka nih, talang airnya dibuat seperti menyatu dengan two-tone atapnya begini ya, nyambung sampai ke bagian spoiler motifnya. Jadi kelihatannya kayak topi gitu, atas topi hitam gitu sampai ke belakang. Dan di belakang situ juga, di atas spoiler situ sudah ada third brake light. Di bagian atap juga ada shark fin antena, dan bagian belakang sini lampu sudah diberikan lampu senja yang LED strip begini, lampu rem dan juga lampu rem yang LED, namun juga lampu mundur dan lampu sein masih terdiri dari bohlam. Di bagian bumper belakang sini, yang paling notable adalah ada sensor parkir di sini dan juga ada kamera mundur ya. Sisanya bagian lain dari bumper ini tetap
simple, elegan. Bahasa desainnya si Rocky Turbo inilah ya. Rocky Turbo ASA ini meskipun dia kencang, punya power yang memadai, tapi tetap identitasnya adalah simple, sederhana gitu, nggak boasting, nggak ngomong-ngomong, oh gue sporty nih, gue kenceng nih gitu ya. Nah kalau kita bicara si Rocky Turbo 1000cc ini, tentunya kita mau lihat bagian mesinnya. Mesin ini adalah mesin 1KR PET. Agak-agak mirip dengan yang di Ayla, tapi kompresi lebih rendah karena dia dilengkapi dengan turbonya mana? Ini kayaknya, ini ada wastegate ya? Apa sih ini wastegate ya? Turbo. Nah ini yang jendil-jendil ini apa? Mana? Ini. Oh tuh, ya. Itu wastegate ya? Nah, wastegate, terus ya Wastegate. ini intercoolernya di sini. Intercooler di depan. Iya. Turbonya ini nih. Ya itu. Ini nih, ya kelihatan ya. Ya, 1KR PET ini dilengkapi dengan turbo, menghasilkan tenaga kedengarannya sih agak simpel ya, 98 horsepower di 6000 rpm. Tapi denger dulu, torsinya 145 Nm mulai dari 2400 rpm sampai 4000 rpm. Jadi plateau, torsinya tuh begitu digas langsung ready ngejambak gitu ya. Langsung ngedorong gitu. Dan unit Rocky Turbo 1000cc R ASA ini dilengkapi dengan DCVT ya, DCVT dari Daihatsu yang memiliki sistem semacam gigi kasar ya, gigi kasar dan juga gigi halus ibaratnya kalau simple ngomongnya. Dual CVT-nya tuh punya sistem gigi kasar dan gigi halus untuk membantu akselerasi pada saat di bawah 60 km/jam dan kemudian menghaluskan, menurunkan RPM di atas 20 km/jam. Membuat mobil ini, kalau dalam hal ini CVT mobil ini ya, membuat mobil ini lebih ngejambak dan juga pada saat di tol RPM lebih rendah dan lebih irit. Yuk kita langsung masuk ke bagian kursi belakang aja. Biasanya di kursi belakang ini ada si Om Jin kursi belakang. Nah, ngopi mulu dia. Ini gara-gara lu nih, gue jadi ngopi mulu. Tar dulu, tar habis. Ini tadi kita ambil di JG Coffee and Printing, Gading Serpong. Nungguin dia tuh tangannya tuh, lihat tuh. Karena kita di Astra Daihatsu BSD deket ya tadi ya, kita ngambil dulu di JG Coffee and Printing. Ini namanya apa tadi? Pistachio latte. Pistachio latte ya. Rasanya gimana? Wah, pokoknya manisnya pas, kopinya juga pas. Pistachionya rasa-rasa agak gimana? Agak kacang dikit. Ada ya? kacang-kacang dikit. Wangi-wangi kacang dikit ya. Pokoknya enak deh. Kita ntar abis situ ya. Gue juga mau nyobain, katanya best seller di pistachio latte nih. Di lantai 2, lantai 3 deh kita ntar narik data deh. Ya sekalian Nyaman ngeprint tempat. juga mau kalian gue. Iya oke, ngeprint ya. Lantai 1 kita ngeprint, sambil ngeprint sip, sambil print kita ngesip kopi. Di lantai 2, lantai 3 nya cozy banget, wifi kenceng ya. Kagak pulang-pulang yang ada. Sampai jam 10 malam kita nungguin. Oke udah, tunggu ya, lu mau kopi silakan. Tapi bahas dulu nih, gimana Rocky Turbo tipe R ASA ini di bagian baris keduanya? Enak, Siap. ada tempat cup holder. Kali ini ada cup holder di situ ya. Iya. Tunggu buka dulu biar ada cahaya nih, terangan dikit. Biar muka lu gak gelap. Ya. Oke, gimana Rocky Turbo baris keduanya? Komentar gua adalah spacious, gede Ya, Iya. dibanding City Car jauh lah. Jauh ya. Kita tidak bisa berpikir. Ya kan tadi kita bahasnya pertama ngomong harganya ini mirip-mirip City Car loh. Iya, tapi Ntar kita akan bahas, tapi angkanya nggak beda jauh sama, mohon maaf nih, Betul. Brio RS, Agya GR, itu. betul, tapi dengan mobil yang space kayak dia nih, leganya dapat, men. Iya banget kan, kelihatan di kaki lu aja. Lega banget. 181 cm. Ini perlu di note, ini sejajar ya, sengaja kita buat sejajar dengan kursi mengemudinya Driving Indonesia. Cuman Om Jin di kursi kiri sini karena memang ini agak sedikit mendung, cuacanya jadi gelap. Jadi kita taruh Om Jin di sebelah kiri sini. Untuk posisi duduk Om Jin di sini, kaki masih bisa masuk gak? Masih dong. Masih masuk muat gitu ya. Dan juga untuk Space jari. apa space dengkul. Space dengkul. Masih muat 4 jari, 3 jari lega Driving Indonesia lah. 4 jari masih muat nih, cuman agak maksa. Dan untuk headroom posisinya Jauh. bantuin, nggak nyampe. Lebih 5 lebih, taruh lagi 3 jari coba. Iya. Cari 3 jari, taruh 3 jari. 3 jari. Ya 8 jari dah, 8 jari Driving Indonesia di atas itu. Masih aman. Mau gedek-gedek masih bisa. Iya. Terus udah gitu bisa samping-samping. Hah? 3 orang. Oh iya. Masih lega. Headrestnya 3 ya? Iya, dia ada headrest 3. Headrestnya 3 lapis, 3 lapis 3 sisi. Kemudian stitching ininya nih, stitching kursinya nih. Jahitannya Kita masukin di roll sini. Stitching jahitannya merah begini ya. Ada motif apa nih, segitiga begini. Walaupun masih fabric. sama ini bisa diatur. Oh. Ya, aman. Lagi. Bisa diatur. recline. Ya bisa recline, bisa diatur sudut kemiringan. Coba lagi. Tambahin lebih miring lagi bisa.
kan tadi tegak segini, gue turunin lagi, jadi nyaman jalan jauhnya. Nah, ya bikin, dia coba. Ada satu step ya selisih begini ya berarti ya sama sebelahnya ya. Terus lagi bikin rebah lagi. Gue deh. Iya bener, dia ada 2 level nih. 2 level lebih tegak sama lebih rebah. Dan kalau misalnya kita mau bawa barang di sini, ini juga bagasinya dibanding City Car, again keuntungannya di sini dibanding City Car nih gede banget. 2 ransel hampir 1,5 ransel ya. 2 ransel posisinya hampir begini. Muat secara mendatar lurus begini ya. Dan kalau misalnya kita mau bawa barang lebih panjang lagi, lebih besar lagi, ini one touch tumble menyenangkannya. Tuing. Jadi walaupun nggak rata sih, ini ada undakan sedikit sih, sekitar 5 jari undakannya di sini, tapi gampang banget ngelipetnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bawa barang seperti misalnya kasur lipat, atau misalnya bawa sekop, atau misalnya bawa dayung, atau misalnya kita mau tiduran, itu cepet ya. Nah, untuk di depan sini, untuk pengemudinya Daihatsu Rocky tipe R 1000cc Turbo ASI ini adalah sebuah mini SUV yang kalau boleh dibilang tergolong royal ya, karena harganya yang mepet-mepet dengan City Car, tapi diberikannya tuh banyak macam ya. Di sini nomor 1 udah diberikan speedometer LCD begini ya, full layar begini. Ini ada display fuel consumption ini baru di reset. Kemudian ini ada display apa nih, nggak kelihatan. Oh, ini untuk LDW, lane departure warning, dan juga untuk jam, peringatan, pengaturan. Pokoknya lengkap deh ya. Ada RPM juga di bawah situ. Dan juga ada speedometer digital di sebelah sana. Dan untuk multimedianya sudah lengkap banget. Ada Android Auto dan juga sudah ada Apple CarPlay. Untuk speaker pun di sini sudah diberikan tweeter ya, dan juga ada speaker yang di bawah pintu sini, pintu belakang. Untuk suaranya, untuk Daihatsu tipe teratas suara nggak pernah neko-neko ya, udah oke banget. Dan yang unik di sini sudah diberikan cup holder nih. Cup holdernya posisinya strategis banget di sana gitu ya, untuk mendinginkan minuman Anda seperti yang ada di sini, pistachio latte dari JG Coffee and Printing ya. Jadi kalau Anda jalan jauh, kopi ditaruh di sini, nggak cepet anget, nggak cepet hilang dinginnya gitu. Tetap segar untuk waktu yang lama. Iya, kita taruh sini lagi untuk JG Coffee and Printingnya. Pistachio latte ini best seller ya. Dan juga untuk AC di sini sudah diberikan pengaturan digital untuk kecepatan angin dan juga level kedinginan, tapi ini bukan climate control ya, cuma level kedinginan atau tidak dingin ya. Belum ada pengaturan untuk arah pengaturan ke muka, ke kaki. Nih nggak ada pencetannya nih. Selalu Daihatsu dan Toyota yang ada tombol ada gambar ininya, tapi tombolnya mana pengaturannya. Tapi paling enggak ini sudah diberikan untuk buka tutup sirkulasi. Jadi kalau misalnya kita ke luar kota, ini bisa menghindari untuk mengembun gitu ya, untuk membantu kalau misalnya kaca depannya mengembun. Lain daripada itu, stitching merah seperti tadi yang dibahas di belakang. Walaupun ini masih fabric, tapi fabricnya ini sporty banget ya, without being overly sporty ya, nggak sampai norak, tapi tetap kesannya menekankan bahwa ini adalah mobil yang bertenaga dan aktif lifestyle gitu. Oh ya, tidak lupa juga tombol-tombolnya lengkap juga nih, volume, steering, dan juga untuk pengaturan tadi di instrument cluster. Ini juga sudah ada untuk pengaturan next track, previous track, mode multimedia, dan juga menutup telepon. Ada tombol power mode. Tombol power mode, tombol kombinasi D dan power mode yang paling disukai oleh sahabat driving Indonesia. Oke, kita langsung jalan aja ya. Kita driving impression untuk Daihatsu Rocky R Turbo ASI ini. Driving impression Daihatsu Rocky 1000R Turbo ASA 2024. Dan untuk driving impression ini kita ditemenin sama Pak
Babang. Pak Bambang. Astra Daihatsu BSD. Astra Daihatsu BSD. Nah, keep in mind ya, ini pesan dari Pak Bambang, diutamakan harus disebut ada lagi nih. Keep in mind sahabat Drive Indonesia bahwa mobil ini selama driving impression ini adalah mobil yang harganya itu bersaing dengan city car, betul ya Pak ya? Betul. Brio RS, Brio RS, Agya. Agya GR ya? Betul. Pak Bambang berani saingin harganya ya? Berani. Bener ya? Iya, menurut Pak Bambang harganya berani bersaing dengan Agya GR dan Brio RS. Jadi keep in mind selama kita driving impression itu ya. Nah, nomor satu kalau sahabat Drive Indonesia pilih varian turbo Rocky 1000R ini, 1000cc R ini adalah pasti karena ini. Turbonya Pak. Turbonya ya Pak ya. Ini kita mau ngegas nggak bisa. Tinggi kehalangan. Aduh. Tapi memang ini kalau kita gas sedikit aja, muat nggak nih? Masuk langsung ke respon gasnya. Ya, jadi kalau sahabat Drive Indonesia milih Rocky 1000R Turbo ini nomor satu pasti adalah karena pilihan turbonya ya Pak ya. Kita nggak banyak saingannya di kelas mini SUV yang memiliki mesin turbo. Ada sih, tapi nggak banyak gitu. Dan nomor satu, sebelumnya kita bahas dulu deh. Interior ini, kalau tadi eksterior kita udah bahas, interior ini kalau tipe R ada perbedaannya apa lagi Pak? Tipe R kalau dibandingkan dengan 1200 Activity, kalau yang tipe R layarnya itu sudah 9 inch. 9 inci. Jadi lebih besar daripada kalau yang 12 itu 6 inch. 6 inch. Iya. Terus kita udah ada Sudah koneksi. ada audio atau CarPlay. Oke, ada atau Apple CarPlay. Iya, Nah, di tipe X ada nggak? Tipe X ada juga. Oh, udah ada juga. Udah jadi ada cuma juga. beda di ukuran layar ya. Betul, ukuran Oke, layar. berarti kalau memang mau yang versi budget tipe X juga udah lengkap ya. Oke. Ini lebih ke turbonya ya, lebih itu ke turbonya. Wah, enak banget. Akhirnya lega. Jadi kita bisa ngegas. Ya, Drive Indonesia udah lama nggak ngerasain satu KR VET ini. Terakhir kita cobain di Rise tipe GR. Sekarang kita ketemu lagi di Rocky 1000 cc tipe R gitu ya. Nah, ini untuk kalau konsumsi BBM sendiri sebenarnya gimana sih Pak kalau tipe 12 sama 1000-nya ini? Kalau untuk yang 12 dia untuk dalam kota itu rata-rata pemakaian 1:13 ya. Oh gitu. Ya, dengan bahan bakar konsumsi 92 oktannya. Kalau yang 1200 emang agak lebih irit sedikit dibandingkan karena dia tidak. Sorry, tadi 13 apa? 1000 apa 1012? 1000, sorry. Ya. 1000 tadi 13 ya? Ya. Kalau 1200 sedikit lebih irit. 1:14. Oh gitu. Ya, jadi pemakaian oktan 92. malahan lebih irit yang 1200 ya sebenarnya ya, tapi powernya memang nggak seperti yang ini. Ya. Again, Drive Indonesia mau coba. Itu apa Pak? Warning karena ada fitur asanya, jadi itu kita kalau udah melebihin dari marka jalan, nah itu posisi warning menunjukkan bahwa kita udah melewati dari marga jalan sebelahnya gitu. Oh gitu. Tapi dia bukan ini kan, bukan koreksi ini kan, tetap kan cuma warning, tetap kita kita handle sendiri toh. Betul. Iya. Itu adalah salah satu fitur dari ASA Rocky Turbo tipe R ini ya. Betul. Nah, jadi kalau selain tadi LDW itu Pak Bambang, ini kan kalau kita lihat memang si cruise control belum ada ya Pak ya. Jadi sebenarnya ASA ini dia paketnya ada apa lagi Pak? Jadi kalau di depan itu ada mobil, terus tiba-tiba merem mendadak atau dia jalan mengingatkan, dia ada warning ya. Namanya kalau nggak salah pre-collision warning. Sama kalau misalnya yang itu ada nggak yang kalau misalnya kita lagi macet, kita lagi bengong lagi. Ada itu namanya front departure alert ya. Front departure, front departure alert, benar ya. Jadi kalau misalnya mobilnya maju, betul, dia ada warning ya. Betul. Kenceng kita dipotong. Ya tapi oke. Lain daripada ASA itu, Drive Indonesia rasakan Rocky ini. Dan tadi berasa nggak? Lebih empuk. Kenapa ya? Nggak ngerti nih. Padahal sebenarnya mobil ini kayaknya mirip-mirip ya sama Rise GR ya Pak ya. Betul. Tapi jujur Rocky ini Drive Indonesia rasanya sedikit lebih empuk. Ya itu karena speed trapnya parah sekali. Tapi yang berikutnya ini lebih redam berasanya. Dan kalaupun kita mau coba, nah ini kebetulan kita masuk bagian sirkuit, jadi sekarang kita tes aja ya Pak ya. Izin dulu ya, kita tes dulu untuk LDW, nggak boleh pindah jalur katanya. Nah, mohon maaf ini Drive Indonesia mau sedikit ngerem sambil belok karena mau nyoba karakternya. Tidak, sama sekali tidak, pantatnya itu tidak ngebuang lagi.
Oh, responnya cepat sekali. 90, 100. Mohon maaf, 1, 2, 3. Kita mau ngerem sambil buang sedikit. Enggak. Kenapa begitu? Drive Indonesia tidak tahu kenapa begitu, tapi yang dirasakan adalah ini speed trap, misalnya kita buang sedikit. Tuh. Tidak ada rasa ekornya itu mau keluar. Kenapa kalau di Rise GR, nggak tahu yang 2024 ya, tapi yang waktu Drive Indonesia coba di 2023, itu memang si handlingnya Rise GR tuh direct sekali. Tapi pada saat kena speed trap atau pada saat mengerem di tikungan, ada terasa sedikit ekornya itu mau keluar. Di Rocky Turbo ini, bagaimanapun Drive Indonesia coba usahakan untuk keluarkan ekornya, tidak terjadi. Tuh, tidak terjadi. Yang ada bannya hanya berdecit biasa saja, tapi untuk handling tetap dia netral. Itu menarik. Kenapa begitu Pak Bambang? Ya. Nggak tahu juga. Pak Bambang di Daihatsu mungkin bisa ditanyakan ke Toyota, tapi untuk yang Drive Indonesia rasakan di Rocky Turbo seperti itu. Jadi sedikit lebih, memang sih handlingnya tidak setajam Rise GR ya, itu perlu kita akui. Tapi lebih sedikit jinak. Jadi Rocky Turbo ini kalau boleh dibilang lebih jinak dari Rise GR, tapi powernya ganas. Gitu. 100, 80 ke 100 tadi gitu ya. Oke, kita sambil coba pengereman ya. Sambil coba pengereman. Agak sedikit dalam ya Pak. 1, 2, 3 kita rem. Tidak ada decit ya. Jadi kita 100 ke 50. Tidak ada decit. ABS-nya itu menendang sedikit. Ada sedikit getaran di kaki, tapi tidak sampai ada bunyi der der seperti itu. Tidak intrusif ABS-nya ya. Menarik ya. Di kelasnya nggak ada yang turbo nih Pak. Dan harganya juga cukup kompetitif Pak. Again ditekankan di situ. Harganya bersaing sama Betul. City Car gitu ya Pak. City Car yang betul. kecil yang versi mahal dari LCGC gitu ya. Iya ya, bener juga ya. Gile, ini mobil boleh sebut, boleh jangan deh disebut, kan belakangan aja ya kita sebut ya. Menarik banget. Oke, kita untuk fuel economy ya. Untuk fuel economy kita cari ke bagian yang agak santai. Ya, kalau udah santai seperti ini Drive Indonesia karena habis digeber-geber ya. Jadi ini penggunaan dalam kota. Kita tadi nggak sampai ke tol ya Pak ya, karena memang hari ini mohon maaf Drive Indonesia jadwal agak padat. Jadi baru ketemu mobil ini dari siang. Tapi yang didapat oleh Drive Indonesia ketika berputar-putar di jalan BSD yang banyak lampu merah dari tadi. Jadi kita banyak berhenti juga. Oke loh ini. Ya sekitar 12-13 lah Pak. 12-13 ya. Ya. Ini 12,1 tadi kita habis geber-geberan lah, coba-coba untuk akselerasi dan juga untuk handling. 12,1 km per liter yang tampil di MID untuk dalam kota sekitaran Tangerang, Selatan Tangerang sini ya, Kabupaten Tangerang. Sedangkan kalau misalnya, nah mau nanya, kalau pengalaman karena memang ini kita baru ketemu mobilnya beberapa jam doang, dari pengalaman customer Pak Bambang sendiri, kombinasinya tuh kalau luar kota dalam kota? Kombinasi rata-rata sih sekitar 13-14 Pak. 13 sampai 14 ya. Percaya banget sih karena ini sedikit lagi aja masih sampai 13 nih. Kalau bilang 13,5 ke atas mungkin rasanya masih dapat lah ya pasti ya. Walaupun memang sebenarnya kalau menurut info-info yang didapat dan juga Drive Indonesia pernah coba yang 1200 dari Toyota Rise, memang sih kalau 1200 kayaknya lebih irit dikit ya Pak ya. Betul. Bisa sampai 15 kombinasi penggunaan fuel consumption-nya gitu untuk keluar dalam kota. Kalau perbedaannya dilihat-lihat sekitar 10%. Betul. Ya, antara turbo dengan yang 1200. Boleh juga yang 1200 ya Pak ya. Kalau mau cari yang irit, lebih irit yang di 1200, tapi kalau mau kombinasi dengan tenaganya dan fungsinya, iya, ambil yang 1000 turbo gitu ya. Nah, kalau di dalam tol, jalan tol sendiri bisa tadi kita tes sekitaran 20 ya Pak ya. 20. Wah, itu tadi apa namanya? Pre-collision warning muncul. Pas tadi karena posisi tidur. Iya, sekitar 20 km per liter untuk penggunaan dalam tol gitu. Oke lah untuk mobil 1000 turbo ya. Nah, kalau misalnya, dengan segala tadi kita pembahasan gitu ya, berarti kan kesimpulannya kalau mau yang sedikit kombinasi power sama irit, ambil 1000 R turbo. Betul. Kalau yang mau irit banget, ambilnya yang 1200 nih. Harganya Pak, berapa Pak? Kalau yang 1000 turbo itu sekitar 275 jutaan. Kalau yang 1200 CVT itu sekitar 245. Tadi 275 itu ASA Pak? ASA, betul. Bisa lebih murah kalau nggak yang ASA? Betul. Oke. Nah, jadi kalau 275, spesifik mobil ini ya. Spesifik mobil ini adalah Rocky 1000R
turbo Asa. ASA 2024. Ya. Nih kalau bicara dengan Pak Bambang dari Astra Daihatsu BSD, bisa diskon sampai puluhan nggak? Bisa sekali. Harganya udah hampir mirip dengan City Car. yang lainnya. Bahkan kalau mau di bawah City Car bisa ya Pak ya? Berarti yang Bisa 1200 ya? Yang 1200 1200 di bawah City Car ya? Itu lebih irit ya daripada yang 1000. Nah kalau yang 1000 turbo ini sahabat Indonesia mau mencoba dulu atau mau langsung tanya-tanya harganya yang bisa bersaing dengan City Car, tipe tertinggi City Car gitu ya, bisa langsung kontak ke Pak Bambang, betul. Astra Daihatsu BSD, nomornya kita tulis di sini. Siap. Gitu ya, dan juga untuk alamat dari Astra Daihatsu BSD di sini ya. Betul. Oke, di deskripsi ya. Luar biasa. Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi Daihatsu Rocky 1000cc turbo tipe R 2024 yang tipe ASA ya ini ya. Mini SUV yang memberikan Anda mesin berteknologi turbo, powerful, responsif banget dari RPM bawah, tapi tetap relatif irit banget ya untuk ukuran SUV dengan harga yang aduh, bisa tanya sendiri langsung deh ke Pak Bambang dari Astra Daihatsu BSD yang telah menyediakan mobil ini. Harganya tuh bisa sampai bersaing dengan City Car yang top trim level gitu ya. Sekian yang bisa disampaikan oleh Drive Indonesia terkait dengan Daihatsu Rocky 1000cc R Turbo ASA ini. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum, follow juga Instagram Drive Indonesia apabila belum, dan tinggalkan komentar di bawah ini apabila Anda ada pertanyaan, kritik, saran, atau sekedar ingin berbincang-bincang dengan Drive Indonesia terkait dengan otomotif. Terima kasih Anda sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!